Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna Fasya, NIM 2002111502026 dari kelas A. Sejarah arsitektur dunia. Pendahuluan. Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Dalam pengertian secara makro, arsitektur mencakup mendesain dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari mendesain sebuah kota, arsitektur landscape, hingga ke tingkat mikro, yaitu mendesain bangunan, mendesain interior, hingga mendesain furniture. Bercerita tentang arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia. Arsitektur sebagai ruang hidup manusia selalu berkembang seiring peradabannya. Arsitektur menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi sekarang ini, kebutuhan manusia semakin kompleks. Seiring perkembangan inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Steven Pinker tahun 2019 mengatakan, sekalipun demikian ada satu pencapaian yang bisa kita banggakan tanpa malu-malu di hadapan pengadilan pikiran manapun, dan itu adalah sains. Kita bisa menjelaskan banyak hal tentang sejarah alam semesta, kekuatan yang membuatnya berdetak, barang-barang yang kita buat, asal-usul makhluk hidup dan mesin kehidupan, termasuk kehidupan mental kita. Meskipun ketidaktahuan masih sangat luas dan akan selalu ada, pengetahuan kita sudah menakjubkan dan terus berkembang. Selanjutnya, perkembangan arsitektur. Era-era peradaban arsitektur manusia dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi hidup manusia pada masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan geografis, pengusaha suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Perjalanan paradigma gaya dalam arsitektur dari masa ke masa merupakan bukti sejarah arsitektur yang membentuk karakteristik tiap zaman beserta aspek-aspek yang menjadi pengaruhnya. Era prasejarah di mana manusia masih bergantung pada alam liar, hingga era postmodern di mana paradigma berarsitektur berevolusi dengan eksplorasi teknologi. Paradigma berarsitektur berperan dalam pengembangan gaya bangunan, bagaimana pengaruh sosial, budaya, dan penguasa pada suatu wilayah menjadi pembentuk karakter bangunan, dimulai dengan pendeskripsian garis waktu dari perkembangan gaya dalam arsitektur mulai dari era prasejarah, kuno, klasik, neoklasik, modern, postmodern. Pertama, arsitektur prasejarah pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 373 Masehi. Masa industri bermula ketika manusia di dunia sudah mengenal Tuhan, iblis, dan malaikat. Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang solid. Semua aspek keseharian manusia selalu dihubung-hubungkan dengan unsur yang supranatural dan bertujuan sebagai perwujudan regenerasi, musim, siang, dan malam. Ancient world banyak didapat di sekitar Mesir, Ancient Egyptian Architecture, Yunani, Grek, Babilonia, dan Assyria, Inca, Mayam Persia, Romawi, dan Sumeria. Yang kedua, arsitektur klasik pada tahun 800 sebelum Masehi sampai 1750 Masehi. Era ini manusia semakin mendalami arsitektur dari tiga aspek dasar, yaitu firmitas atau kekuatan, utilitas atau kegunaan, fungsi, venustas atau keindahan. Namun lebih dominan pada unsur-unsur keindahan, di mana estetika harus terukur dan disertakan dengan teori-teori seperti proporsi, ritme, simetri, harmoni, geometri, dan ornamentas yang menjadi pedoman. Era ini ditandai dengan perkembangan arsitektur Yunani dan Romawi kuno di awal abad 800 sebelum Masehi sampai 1750 Masehi. Sebelumnya, memang beberapa ahli menyatakan era klasik di Yunani dan Romawi sudah berkembang pada abad kuno. Pada dasarnya, gaya klasik bisa dilihat dari era post-Renaissance di Eropa, di mana elemen dari arsitektur klasik sudah dapat diterima dalam konteks arsitektur yang radikal yang kemudian dibangun. Bentuk khas dari arsitektur klasik adalah Doric, Ionic, Corinthian yang sangat bermakna dalam sejarah gaya di tahun 5 sebelum Masehi, yang menjadi tradisi dan ditiru terus-menerus sampai sekarang. Gaya klasik memiliki karakter dan detail yang dapat dikenali dari bentuk kolom dengan kapital kepada, entablatur, arsitektur, frieze, dan cornice. Yang ketiga,
Arsitektur era pencerahan pada tahun 1750 Masehi sampai 1900 Masehi. Menjelajah waktu ke era yang dikenal juga dengan The Age of Reason, era ini adalah peralihan dari era klasik. Di abad ini, manusia sudah menemukan teknologi atau penemuan baru yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Penemuan ini kemudian dikembangkan arsitektur ke arah yang lebih inovatif, seperti penemuan listrik, mesin uap, dan mesin lainnya. Pengaruh perkembangan ini akhirnya menciptakan teknologi baru dalam arsitektur. Material dan olah struktur kemudian bersinergi dengan bahasa arsitektur baru. Sementara arsitektur di Indonesia, era ini merupakan era hadirnya bangsa Eropa, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol. Kutipan tulisan Amir Sidarta pada buku Tegang Banteng 2012 di awal 1600 sampai 1800 Masehi. Mereka pertama-tama hadir ke Indonesia untuk keperluan perdagangan, tetapi kemudian sebagai kekuatan kolonial di Indonesia yang berakibat mempengaruhi gaya arsitektur di daerah tersebut. Pada zaman ini, arsitektur yang terbentuk karena kebutuhan dan cara hidup di Eropa diterapkan dan dipaksakan untuk dibangun di Indonesia yang beriklim tropis, yang memiliki iklim, cuaca, dan keadaan lingkungan yang sangat berbeda. Akibat dari lingkungan yang tidak nyaman karena memaksakan arsitektur Eropa diterapkan di Indonesia, para arsitek yang bekerja di kawasan itu mulai mempelajari dan menerapkan tata ruang dan metode konstruksi arsitektur vernakular dengan menggunakan material lokal demi tercapainya kenyamanan ruang dan lingkungan. Kemudian yang keempat, arsitektur modern pada tahun 1900 Masehi sampai sekarang. Era arsitektur modern merupakan paradigma baru yang berkembang awal akhir abad 19 sampai pertengahan abad ke-20. Karakteristik bangunan yang berkembang era modern lebih bersifat fungsional dan sederhana. Sebenarnya, perkembangan gaya modern merupakan penubrakan dari perkembangan arsitektur era sebelumnya yang didominasi oleh ornamen yang eklektik. Perkembangan arsitektur Indonesia pada era arsitektur modern ini merupakan era pencairan identitas bangsa Indonesia, terutama pasca kemerdekaan. Proses menjadi bangsa Indonesia menandai dimulainya proses masyarakat Indonesia menjadi modern, didefinisikan sebagai tidak lagi tradisional dan juga tidak lagi berada di zaman kolonial atau tidak lagi berpikiran kedaerahan, tetapi berwawasan nasional. Pencairan identitas Indonesia dilakukan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama melakukan pembangunan secara besar-besaran, yang dikenal dengan proyek Mercu-Suar, diantaranya pembangunan gedung olahraga yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Gelora Bung Karno, pembangunan jembatan Semanggi, dan pembangunan gedung MPR DPR Republik Indonesia. Selanjutnya, yang kelima, arsitektur postmodern pada tahun 1960 Masehi sampai sekarang. Kritik dari International Style mengatakan bahwa gaya ini kaku dan gaya persegi dan geometri tidak manusiawi. Le Corbusier menyatakan bangunan adalah mechanism for living, namun manusia bukan mesin dan tidak ingin hidup dalam mesin. Kemudian Philip Jones menyatakan bored with the box. Sejak awal 1980-an, beberapa arsitek kemudian menghindari garis-garis lurus dan kemudian kembali menuju desain yang lebih eklektik. Antara pertengahan abad ke-20, beberapa arsitek mulai bereksperimen ke dalam bentuk-bentuk organik yang mereka rasa lebih manusiawi. Alvar Aalto dan Eero Saarinen adalah tokoh arsitek yang menjadi pelapor. Arsitektur postmodern adalah pengembangan international style yang dimulai sejak awal 1950-an kemudian mempengaruhi gaya arsitektur sampai hari ini. Arsitektur postmodern mulai menggunakan ornamen sebagai respon dari formalitas international style dari arsitektur modern. Transisi dari arsitektur modern menuju arsitektur postmodern dibuktikan dari karya Michael Graves, Portland Building di Portland, Sony Building, AT dan T, karya Philip Jones di New York. Arsitektur postmodern juga disebut sebagai neoeklektik, di mana ornamen
pada fasad mendominasi dan menggantikan gaya modern yang minim ornamen. Postmodern masuk ke Amerika sekitar tahun 1960 sampai 1970-an dan menyebar kemudian ke benua Eropa. Tokoh postmodern yang cukup dikenal adalah Robert Venturi dengan bukunya Complexity and Contradiction in Architecture pada tahun 1966. Kemudian buku ini menjadi instrumen perubahan dalam era postmodern. Venturi juga mengkritik penyertaan Mies van der Rohe, "Less is more" dengan kalimat "less is bore". Karakteristik bangunan postmodern bisa dilacak dari ekspresi pada bangunannya. Karakter itu tercipta dari bentuk-bentuk patung, ornamen antropomorfis, dan materialnya. Beberapa tokoh arsitek di era postmodern antara lain Ricardo Bofill, John Burge, Thierry Farrell, Michel Graves, Helmut Jahn, John Jerde, Philip Johnson, Ricardo Legorreta, Charles Willard Moore, William Pereira, Chaser Pelli, Antoine Predok, Robert A.M. Serge, James Stirling, Robert Venturi, dan Peter Eisenman. Ekspresi arsitektur era postmodern berkembang kemudian lewat beberapa pendekatan di beberapa wilayah dan dipopulerkan oleh beberapa tokoh arsitek seperti ekspresionis arsitektur, Goike arsitektur di Amerika, arsitektur dekonstruksi yang populer oleh Frank O. Gehry, Zaha Hadid, dan Peter Eisenman, dan Grand arsitektur yang sekarang ini kini menjadi isu utama di awal abad ke-21. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Steven Pinker pada tahun 2016 mengatakan bahwa sains juga telah menyediakan citra keindahan yang sublime kepada dunia. Gerakan beku stroboskopik, fauna flamboyan dari hutan hujan tropis dan ventilasi laut dalam, galaksi spiral yang anggun dan nebula yang menggetarkan, sirkuit saraf berfluoresensi, dan planet bumi bercahaya yang naik melewati cakrawala bulan ke dalam kegelapan ruang, seperti karya seni yang hebat. Ini bukan sekedar gambar-gambar yang indah, tetapi juga mendorong kontemplasi yang memperdalam pemahaman kita tentang apa artinya menjadi manusia dan tentang tempat kita di alam. Arsitektur adalah bukti sejarah peradaban manusia. Arsitektur juga menjadi cermin revolusi dari pemikiran-pemikiran dalam mencipta ruang hidup dan tata laku manusia dari masa ke masa. Bangunan hasil karya cipta manusia mengiringi perubahan ideologi dari era mitos sampai era teknologi. Gaya arsitektur dipengaruhi oleh keadaan sosial dan politik, bahkan kondisi budaya wilayah setempat. Seiring dengan penemuan dan perkembangan teknologi, gaya arsitektur kemudian mengacu pada aspek-aspek yang bersifat inovasi. Bentuk pertentangan terhadap ideologi desain lama, kemudian datang pemikiran terhadap gaya baru dalam arsitektur, dan begitu seterusnya. Dari paparan di atas memberikan gambaran bagaimana arsitektur berperan bagi sejarah peradaban manusia, bagaimana arsitektur berpengaruh terhadap kemegahan suatu masa. Gaya yang terus berkembang akhirnya memberikan kesimpulan pada akhir pencarian arsitektur itu sendiri. Kembali menghargai alam, arsitektur harus berkelanjutan. Tidak sekedar gaya, tidak sekedar busana, arsitektur harus berbicara terhadap masa depannya mendatang. Setahun lagi, 10 tahun lagi, seabad lagi, bahkan sampai akhir peradaban manusia di bumi. Ini tugas kita, arsitek. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.